Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Tag alle zusammen. Ya, selamat siang semuanya. Ya, kalau yang sudah bisa Siap. jetzt schon guten Tag. Ya, selamat siang. Guten Tag. Biasa di atas 10, di atas jam 10 pagi, man sagt guten Tag in Deutschland. Okay, wie gesagt, mein Name ist Ari Murdianto. Ya, nama saya Ari Murdianto. Ich bin jetzt 28 Jahre alt. Ya, saya 28 tahun. Ich wohne jetzt in Cirebon, ya saya tinggal di Cirebon. Ich war schon mal in Deutschland seit Oktober 2010 bis März 2019. Ya. Saya di Jerman dari tahun 2010, Oktober 2010 sampai Maret 2019. Jadi ya 8 tahun lebih, 8 tahun 5 bulan. Ya, ich war in Deutschland. Ich habe dort studiert, ya, saya di sana kuliah. Ya sedikit aja perjalanan hidup saya selama di Jerman. Saya pertama kali nyampe di kota Kassel. Ya. Kassel itu 2 jam dari kota Frankfurt am Main. Saya di Kassel di sana sekolah bahasa dari level A2 sampai C1. Karena dulu saya nggak pakai agen, jadi saya nggak tahu waktu yang tepat berangkat ke Jerman itu kapan. Jadi pas nyampe itu saya bulan Oktober, nanggung waktunya gitu. Musim dingin atau winter semester udah mulai, summer semester masih jauh gitu, baru mulai banget winter semester. Jadi apa yang saya lakukan daripada saya gabut, saya sekolah bahasa dari A2 sampai C1. Kemudian saya daftar-daftarlah student collect di Jerman. Kalau dulu sih masih bisa ya untuk daftar-daftar student collect dari Jerman gitu, sekolah bahasa A2 di Jerman bisa, sekarang nggak bisa. Karena sekarang aturan barunya kalau mau kuliah itu dari Indonesia harus udah ada undangan, udah ada level bahasa Jerman B2 kalau nggak salah ya. Dan baru itu syarat untuk apply mengajukan visa ke Kedutaan Besar Republik Jerman yang ada di Tamrin, Jakarta. Gitu. Kemudian saya daftar waktu itu student collect di Darmstadt, di Hamburg, bukan di Darmstadt, di Berlin, di Hannover, sama di Bremen. Ya, alhamdulillah empat-empatnya saya dapat panggilan. Terus saya dari 4 itu hanya ujian 2, ya, yaitu dulu saya maunya di Darmstadt. Saya ujian pertama di Darmstadt, pengumuman pertama di Darmstadt udah keterima. Kemudian orang tua bilang, coba lari daftar ikutin ujian di Berlin karena kan kamu udah daftar juga gitu ya. Ya udahlah, nothing tulus. Karena orang tua saya maunya seperti itu. Kemudian saya ujian lagi lah di TU Berlin. Dan alhamdulillah saya keterima juga di TU Berlin. Dan saya dapat feeling kayaknya sih kalau di Berlin keterima saya bakal disuruh ke Berlin gitu. Dan bener aja ya. Jadi setelah keterima di Berlin, saya milih antara Darmstadt atau Berlin. Akhirnya saya milih ya, kan orang tua juga milih ke Berlin gitu. Jadi Hannover sama Bochum saya nggak ambil ujiannya gitu. Ya, kemudian saya student collect di TU Berlin, kemudian saya kuliah juga di TU Berlin, ya, saya kuliah Verkehrswesen di TU Berlin, kuliah teknik transportasi lah ya kalau bahasa Indonesia-nya di TU Berlin. Ya kalau kalian search di YouTube gitu, misalkan transportasi Jerman, Gitasaf gitu, itu biasanya nanti keluar saya sama Gitasaf gitu. Jadi saya ada di YouTube channelnya Gitasaf, sempat waktu itu karena ceritanya saya bikin postingan panjang mengenai transportasi di Indonesia gitu, kebijakan transportasi di Indonesia mengenai kereta cepat waktu itu. Kemudian dibaca sama Gita Saf, nggak sengaja ketemu di restoran Indonesia di Berlin, terus, Ri, ayolah bikin konten, lu ngomong di vlog gua gitu ya, oke. Jadi itu akhirnya sempat bikin konten bareng sama Gita Saf. Oke, kemudian saya pulang ke Indonesia, yaitu bulan Maret 2019, pas pemilu itu, kemudian saya nggak langsung bergabung dengan Virtu, ada sekitar setengah tahun gitu ya. Kemudian baru September 2019 sampai sekarang, ya, sampai sekarang saya bergabung di Virtu Education sebagai Deutschlehrer, ya, guru bahasa Jerman und Mathelehrer, guru matematik auf Deutsch dalam bahasa Jerman. Jadi untuk teman-teman yang nanti mau kuliah dan terutama kuliahnya teknik atau ekonomi gitu ya, yang ada butuh basic matematik dalam bahasa Jerman, nanti ada kelasnya khusus sama saya nanti gitu.
Itu. Jadi karena nanti Aufnahmetes masuk Studienkolleg untuk anak teknik terutama itu nanti ada ujian matematiknya, ujian matematik. Tapi nggak usah panik, nggak usah takut, itu matematiknya kelas 12, matematik dasar gitu ya. Dan matematik Indonesia jauh lebih ribet daripada matematik Jerman. Cuman bahasanya aja ya, bahasanya aja yang perlu kalian tahu, bisa memahami soalnya seperti apa, jangan sampai salah ngerti soal, itu yang penting sih ya. Tapi hitung-hitungan saya yakin orang Indonesia jauh lebih jago ya. Itu ya, karena ini temanya tematik khusus untuk Ramadan, puasa gitu ya, pas kuliah di Jerman tuh gimana sih gitu ya. Ya jadi di Jerman itu Ramadan untuk kuliah nothing special, nggak ada libur ya. Kalau di Indonesia kan dulu waktu zamannya Gus Dur, kalau puasa libur 1 bulan sekolah gitu ya, ada hari-hari khusus. Bahkan kalau di Jerman mah nggak ada ya. Biasa seperti biasa. Kemudian juga pas lagi Lebaran juga nggak ada libur, biasa aja. Tapi baiknya adalah toleransi di Jerman adalah kalau kita kerja, kalau kita misalkan lagi magang atau apa, kita bisa mengajukan izin gitu, misalkan cuti. Karena cutinya pun beralasan karena misalkan mau merayakan Idul Fitri gitu ya. Idul Fitri dalam bahasa Jerman namanya Zuckerfest ya, Zuckerfest. Dan itu diizinkan, dan orang Jerman sangat toleransi akan hal itu gitu ya. Dan dulu waktu saya pertama kali di Jerman itu puasa atau Lebaran itu bulan Juli ya, bulan Juli, dan tiap tahun selalu 2 minggu maju ke depan karena kalender Hijriah sama kalender Masehi itu kan beda hitungannya ya, lebih apa namanya, lebih cepat Hijriah. Makanya sekarang itu bulan April ya, masuk puasa dulu itu bulan Juli gitu benar-benar. Dan bulan Juli di Jerman itu pas lagi puncak-puncaknya musim panas gitu, puncaknya musim panas yang puasanya itu lama, dari jam setengah 3 pagi sampai jam setengah 10 malam gitu baru buka puasa, jadi sekitar 18-19 jam puasanya. Kemudian juga panas ya, panasnya sama kayak Indonesia, 35, bahkan kemarin terakhir sampai 40 derajat gitu ya, dan kering gitu. Kalau di Indonesia kan agak lembab, kalau di sana kering, jadi biasanya nggak tahannya tuh di hausnya sih ya, lebih nggak tahannya di hausnya. Apa, kalau sekarang bulan April berarti di Jerman baru masuk musim semi ya. Musim semi itu nyaman sih ya, musim semi nyaman. Apa namanya, banyak bunga-bunga bermekaran, kemudian juga suhunya juga antara 20 sampai 30-an, jadi nyaman gitu, nggak adem lah ya. Kalau di Indonesia tuh adem, jadi buat puasa it's okay ya. Jadi dan puasanya mirip-mirip antara Indonesia lah gitu ya, buka puasanya gitu. Jadi harusnya sih nggak ada masalah yang berarti lah ya. Dan kalau di Jerman, kalau kuliah, nah tulis ada 2 musim, yaitu ada winter semester sama summer semester. Tapi fakultas atau jurusan banyak yang bukanya tuh mayoritas di winter semester daripada di summer semester. Gitu. Jadi kalau summer semester mulainya awal April, kalau winter semester mulainya awal Oktober, itu selalu seperti itu. Dan sama di seluruh Jerman. Paling bedanya ya 1-2 minggu lah tiap kampus di tiap kota di Jerman gitu. Ya tips dan triknya ya saat bulan puasa memang nggak mudah ya, terutama yang Muslim ya, apa namanya, yang Muslim harus puasa di tengah masuk kampus ada Vorlesung ya atau lecture gitu ya. Kadang udah siang-siang itu nggak bisa konsen gitu ya. Tapi ya apa namanya, tidak menjadi halangan kita untuk tetap masuk kuliah gitu ya. Jadi bukan jadi alasan lah, bisa gitu, bisa, dan banyak caranya gitu ya. Jadi kita bisa uh, apa namanya, kalau misalkan kelas pagi, saya juga kadang kayak gitu, kalau kan 2:30 imsak, kemudian baru tidur itu jam 4 pagi gitu, 4:30, sedangkan ada kelas jam 8. Kelas pagi biasanya agak sulit, biasanya saya kalau memang nggak bisa banget, tanya ke teman atau teman yang di Jerman, apa namanya, tolong tadi PDF-nya atau rekaman tadi Volesong pagi-pagi gimana, saya boleh minta nggak? Yang penting kitanya harus aktif, karena kan kita yang butuh gitu ya. Kalau Jerman itu, kalau di Jerman kalau kitanya pasif, kitanya nggak aktif, kita yang bakal ketinggalan. Jadi in Deutschland muss man richtig Disiplin und apa namanya, punya kemandirian yang kuat gitu.
Gitu. Dan di sana, terutama di kota besar, karena saya dulu di Berlin, kalau bulan puasa itu enaknya kalau di Berlin tuh tiap hari ada buka puasa bersama di Masjid Indonesia. Nah, Wah, jadi enak ya. ya, jadi makanannya semuanya makanan Indonesia, terus yang utama adalah makanan semuanya gratis. Ya, Wow. jadi gratis dan kadang bisa dibawa pulang, misalkan apa namanya Wah, enak dong. buat sahur gitu ya. Karena saya rumahnya dekat sama Masjid Indonesia, jadi saya nggak pernah bawa pulang sih. Jadi kalau mau buka puasa ke Masjid Indonesia, sahurnya tinggal ke masjid aja, jalan kaki bisa, naik bus cuman tiga halte doang dari rumah, jadi dekat gitu WKZ ya. di WKZ ya. Dan Malah. apa namanya tiap hari Malah. ya di Alfa lah, tiap hari Jumat ke Sabtu, yang malam Sabtu sama malam Minggu itu selalu ada buka puasa besar, yaitu dibuka puasa di masjid juga, tapi ini lebih besar skalanya, jadi makanannya lebih banyak gitu. Dan tiap malam minggu di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin. Jadi KBRI pun seminggu sekali mengadakan buka puasa bersama, dan itu apa namanya, dan tarawih juga di sana. Dan itu apa makanannya banyak banget dan boleh dibawa pulang tuh, dan itu natulis gratis. Dan yang diundang sebenarnya bukan hanya orang-orang mahasiswa atau mahasiswi atau mukimin muslim aja gitu ya, tapi semua warga negara Indonesia yang ada di Berlin dan sekitarnya mau merasakan buka puasa bersama ya bisa gitu ya. Teman-teman saya yang non muslim pun banyak di sana yang ikut apa namanya buka Buka puasa puasa. gitu. Iya, karena kan ya dapat makanan gratis, namanya mahasiswa lah ya gitu kan, mager banget kalau masak-masak gitu kan, udah kuliah pusing tapi kudu masak pula kan, dan kudu kalau di sana beli masakan di luar ya jebol gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia agak murah-murah ya kalau buat makan di warteg atau beli nasi beli lauknya dong, tapi kalau di sana kalau kita nggak masak kita jebol pengeluaran, jadi mau nggak mau harus masak gitu kalau di Jerman. Jadi yang tadinya nggak bisa masak, malas masak, mau nggak mau harus belajar masak. Atau ya dipaksa masak, walaupun masakannya nggak enak hanya untuk kita sendiri gitu ya. Yang penting kita masak sendiri supaya pengeluarannya nggak jebol gitu. Dan ya, nah tulis nanti pas Idul Fitri juga nanti ada apa namanya ada acaranya juga di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Gitu ada acara sholat Idul Fitri bersama, terus ada open house. Biasanya open house di rumah dubes Kedutaan Republik Indonesia di Berlin gitu. Tapi nggak usah khawatir kalau yang di luar kota, di KJRI pun mengadakan hal yang serupa. KJRI ada di Frankfurt sama di Hamburg. Jadi kalau kalian atau teman-teman kuliahnya itu di daerah yang jauh sama Berlin, ya mungkin bisa cari daerah mana yang dekat sama Frankfurt am Main sama Hamburg gitu. Di situ juga mengadakan acara yang Sama sama, ya. ya sama gitu. Ya mungkin itu apa namanya sekilas, yang mungkin ada yang mau ditanyakan atau Iya, gimana?